tinggal sedikit, udah habis, udah diajakin pergi kemana-mana, udah nggak bisa. Bukan, maksudnya gaji 30 koma adalah kalau aku dapat gajian tanggal 25, tanggal 30 udah koma. Kadang-kadang inginnya lebih banyak daripada Butuhnya. Silakan masuk. Siapa ya? Sari, apa kabar Sar? Dari mana sih? Baik. Rapi banget, Capek loh ini aku cantik. abis nyetir. Aku boleh ambil Ambil, udah. Anggap aja rumah sendiri, ambil sendiri ya. Aku kan udah sering kesini. Kamu tuh apa kabarnya sih, Sar? Baik. Aduh, biasa Sibuk deh. apa sekarang? Ngurus rumah tangga. Oh iya dong, rumah tangga harus diurus ya, suami harus diurus. Aku tuh sekarang tuh kesusahan mengelola keuangan. Jadi biasanya selama ini sendiri, ngurusin diri sendiri, dengan gaji sendiri. Sekarang ada suami harus aku kelola. Dan aku juga nggak mau kalau misalnya kayak gaji 30 koma. Loh, kenapa nggak mau gaji 30 koma? Besar loh 30 koma itu. Bukan. Maksudnya gaji 30 koma adalah kalau aku dapat gajian tanggal 25, tanggal 30 udah koma. Alias udah nggak ada. Oh gitu maksudnya. Iya, jadi 30 udah nihil, koma udah gitu habis, ya. ya. Tapi memang gini ya, kalau aku misalnya lagi nganterin anakku ke sekolah gitu ya, terus kalau ngobrol-ngobrol nih sama ibu-ibu, aku tuh ya tanggal segini suamiku gaji tanggal 25, aku gajian tanggal 25 gitu ya. Terus belum tanggal 30 udah habis uangnya buat bayar uang sekolah anak, bayar uang les, lalu kebutuhan-kebutuhan mulai bayar kayak tagihan-tagihan, lalu mesti bayar gaji ART, terus sisanya tinggal sedikit, udah habis, udah diajakin pergi kemana-mana, udah nggak bisa katanya tuh ya. Aku memang awalnya kan gitu, tapi sekarang aku banyak belajar banget dapat masukan dari Mas Putut. Mas Putut? Iya. Mas Putut itu temanku. Dia ahli mengelola keuangan. Aku mau dong ketemu Mas Putut. Kamu aku tuh pengen nanya-nanya juga. Soalnya kan ini penting nih supaya kita tidak yang namanya seperti tadi kamu bilang 30 koma. Gaji gitu 30 kan. koma. Iya. Kamu ketemu dia? Mau. Aku Ajak telepon ya. kesini aja. Coba. Undang ke sini. Bentar ya, aku telepon Mas Putut dulu. Iya. Seru nih ngebahas ini nih ya. Halo Mas Putut, apa kabar? Sari, iya Mas, aku tuh lagi ngobrol sama temanku Angie tentang gaji 30 koma itu yang minggu lalu kita bahas. Dia mau nanya-nanya, gimana Mas bisa ke sini nggak mampir? Ya, oke aku tunggu ya Mas, dah. Bisa. Bisa tuh. Asik. Tapi kamu tuh rapi banget, dari mana sih? Iya, aku tuh abis kasih training. Oh, training apa? Bisnis etiket. Jadi itu apa tuh? Jadi bisnis etiket itu adalah kita sehari-hari kita memang tahu manner. Bagaimana Harus kehidupan dia dong. kan? Harus. Tapi tidak hanya sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, namun juga dalam bisnis. Siapa ya? Jangan-jangan Mas Putut. Coba. Silakan masuk. Makasih. Halo. Halo Mas Putut. Apa kabarnya namanya Mas Putut? Apa kabar Mas? Mas Putut udah datang, kayaknya jangan kita di dapur deh. Ke ruang tamu aja yuk. Mas ya. Iya, silakan Mas. Kita ke ruang tamu aja. Iya, silakan. Kita ke ruang tamu. Aku nanti juga ambilin minum buat Mas Putut ya. Makasih. Silakan duduk. Dari mana Mas? Tadi di jalan-jalannya terus tadi Sari baru telepon katanya lagi ngebahas apa tadi tuh 30 koma ya. 30 koma Mas. Iya, jadi saya baru share sama Angie bahwa saya pernah merasakan gaji 30 koma dan sekarang saya diberi bantuan sama Mas Putut gimana cara mengelolanya. Nah, ini penasaran deh. Jadi kembali lagi kalau saya belajar dari sendiri, baca buku. Ternyata supaya nggak 30 koma tuh ada caranya. Jadi salah satunya mungkin kita harus memprioritaskan kebutuhan kita. Nah, itu gimana tuh? Aku sambil ngambil minum. Boleh, monggo. Silakan Mas. Banyak kan kita orang tuh kadang-kadang inginnya lebih banyak daripada butuhnya. Nah, ini yang kita harus lihat. Kemudian juga pada saat yang sama, kalau kita bisa prioritas pengeluaran itu juga satu hal yang sebetulnya bisa dilakukan sama orang untuk apa? Supaya tadi itu jangan sampai 30 komanya itu benar-benar koma benar gitu. Jadi salah satunya yang kalau saya lihat yang bisa kita lakukan apa? Yaitu dengan istilahnya irit. Gitu. Jadi berhemat lah gitu. Dengan kita berhemat itu sebetulnya apa? Pengeluaran tadi, prioritas itu juga dengan melakukan prioritas itu kita bisa mengalokasi kebutuhan-kebutuhan yang
lebih penting itu didahulukan. Satu hal yang kita kadang-kadang lupa, kita kalau terima gaji, berapapun diterima, selalu habis. Bener sih. Basicnya tuh udah itu. Iya. Mau sedikit mau banyak pasti ada. Betul. Nah kita, ini mungkin harus ada dari kita sendiri prinsip bahwa supaya tidak begitu, itu harus apa? Disisihkan terlebih dahulu buat kita dulu. Nah sekarang yang jadi prioritas kita apa? Nggak cuman sekarang kan? Pernah nggak kita sekarang nih mikirin untuk katakanlah masa depan kita? Yang sesuatu yang bisa kita atur, kita hitung sebelumnya, misalnya pensiun deh. Iya. Apakah kita menunggu nanti sampai pensiun atau kita siapin dari sekarang? Kalau kita bisa siapin dari sekarang, akibatnya apa? Kita bisa mengalokasinya nyicil dari sekarang kan? Lebih ringan ya? Lebih ringan. Ya, aku sering dengar ini nih Mas Putut. Misalnya nih kali kumpul sama ibu-ibu ya, dan kita juga sering dengar banget tuh Sar, yang istilahnya gini, saya udah gak kemana-mana nih, saya udah di rumah terus, udah berhemat. Tapi ternyata saya istilahnya tuh kalah juga nih sama di luar sana harga barang-barang naik, harga uang sekolah naik, atau mungkin kita kenalnya inflasi. Nah itu gimana tuh Mas? Itu satu yang ada yang bilang gini, udah aku nyerah, aku nggak bisa melawan inflasi nih kayaknya. Nah, gitu. Ini yang saya pikir kita pertama kali kita sudah sadar bahwa ada musuhnya tadi inflasi. Jadi kalau saya bilang istilahnya ini yang namanya silent robber. Jadi istilahnya pencuri yang nggak kelihatan. Karena uang yang kita dapat itu secara tidak sadar daya belinya berkurang gara-gara apa? Inflasi atau harga barang tuh naik terus. Supaya tidak begitu, itu kan harus mencari apa? Gimana caranya supaya uang kita ini daya belinya bisa lebih tinggi daripada inflasi tadi. Ini yang harus dilakukan. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita mencari alternatif tabungan kah, investasi kah yang kalau bisa itu mengalahkan inflasi. Mas ngomong-ngomong minum dulu sambil aku juga ngambilin kue juga ya kayaknya. Dari tadi Mas Putu udah ngasih penjelasan panjang lebar sama kita ya, makin seru tapi belum aku kasih cemilan. Aku ambil cemilan dulu ya Mas ya. Gitu. Terima kasih. Dipersembahkan oleh nonton ayat-ayat cinta. Pas keluar ya gua rangkul kan, dia ngeles. Maaf Mas, belum halal katanya. Film horor seluruh Indonesia udah saya tonton. Jadi ketika ada adegan kaget di film horor ini saya nggak kaget lagi ya. Malah filmnya yang kaget. Selalu memproduksi Stand Up Comedy Show on the Weekend. Sabtu 9 November jam setengah 11 malam. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Indonesia menduduki peringkat kelima jumlah penderita diabetes terbanyak di kawasan Asia. 7 juta orang di Indonesia diperkirakan menderita diabetes, dan jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi 11 juta orang di tahun 2013. Pola hidup seperti apakah yang harus dilakukan agar terhindar dari diabetes? Saksikan Gerakan Stop Diabetes, Minggu 10 November jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Diabetasol, solusi nutrisi diabetes. Semakin sempitnya lahan pertanian, mendorong akal manusia untuk mendapatkan cara bercocok tanam yang tidak memerlukan tanah sebagai medianya. Apakah teknik baru bercocok tanam ini akan menghasilkan mutu buah dan tanaman menjadi lebih baik? Ayo cari tahu. Tanaman hidroponik dan aquaponik. Jam 2 siang ini. Menjaga kedaulatan dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah tugas mereka. Mampukah Korps Wanita Angkatan Laut menerima tantangan Helmi Yahya? Santa Claus itu sendiri berasal dari Amerika Serikat. Ke siapakah akan dilempar? 3 di kiri, 3 di kanan. Yahoo itu adalah makhluk kasar yang ada dalam cerita karangan Jonathan Swift. Mau jawab sini atau mau lempar? Penantang terakhir. Hey. Penantang terakhir, Sabtu 9 November jam 7 malam. Dipersembahkan oleh nih Mas, ada sedikit cemilan. Udah ditodong suruh mampir di sini ya. Ini aku bisa kasih cemilan paling Mas. Silakan Mas. Itu. Ngerepotin ini. Enggak apa-apa. Ngomongin soal ini lagi ya Mas ya. Tadi silent robber ya Sarya. Aku tuh masih bingung dengan silent robber tuh
pasti ada jenis-jenis lain kan Mas yang mungkin tanpa kita sadari itu terjadi, yang makanya that's why namanya silent robber. Itu apa lagi sih Mas? Tadi kayak tadi saya bilang pertama kali inflasi. Ya, selain kan? inflasi ini Karena daya beli barang semakin naik, uang kita makin turun. Yang kedua kadang-kadang apa? Gaya hidup. Pernah nggak kita kepikiran kalau kita hemat gunain AC, ya kan, gunain listrik, itu ternyata secara nggak langsung itu ada uang yang kita bisa hemat loh. Ini kan bisa dipakai untuk, nah ini satu. Kedua kadang-kadang kita juga nggak bisa lepas. Kita jalan ke mall, itu tiba-tiba apa? Ada ajakan-ajakan misalnya sale yang tiba-tiba beli dua. Gimana caranya supaya kita bisa memastikan bahwa ini memang kita butuhkan? Kalau saya untuk mengurangi keinginan yang nggak macam-macam, itu selalu sebelum membeli itu biasakan berpikir nanti gimana. Jangan kebiasaan orang itu adalah gimana nanti. Jadi misalnya gimana nanti bayarnya, gimana nanti masa depan. Harusnya mulai dari sekarang untuk mengurangi kita untuk belanja boros, itu selalu berpikir nanti bagaimana. Tapi kalau kita bisa smart shopper, jadi smart shopper artinya apa? Kita itu pandai menggunakan uang untuk mencari bahan-bahan yang secara nilai lebih buat kita, itu yang paling penting. Iya, dari Mas Putu juga aku belajar banyak nih, misalnya smart shopper itu mengenai cicilan ya Mas. Betul. Ya. Coba deh Mas jelasin Mas. Ya, kenapa nggak boleh kita cicilan? Kenapa Mas nggak boleh cicilan? Boleh gini. Ya ini saya ceritain saya sendiri. Ya. Saya kadang-kadang kalau beli barang kalau bisa nawar kenapa enggak? Artinya kalau bisa harganya diturunin nggak apa-apa gitu kan. Tapi kadang-kadang sekarang itu kan jarang budaya nawar, ya kan? Kayaknya sekarang orang malah gini, kalau bisa nyicil kenapa enggak? Nah, itu karena memang dengan nyicil itu apa? Uang kita rasanya nggak habis sekaligus. Rasanya nggak keluar gede gitu kan ya tapi Mas. pernah nggak kita tiba-tiba berpikir atau berhitung total cicilan kita dijumlahkan dibandingin kalau kita beli cash, itu biasanya itu cicilan akan lebih mahal daripada kalau kita beli langsung. Jadi kalau kita bisa disiplin beli itu secara cash, itu otomatis kita mempunyai sisa uang yang bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Dibandingkan, iya betul secara nyicil rasanya nggak berat di kita, tapi sebetulnya kita beli barang dengan harga yang lebih mahal. Nah ini yang mungkin harus dipelajari sama kita semua. Ini menarik banget ya, aku jadi pengen tahu. Cara kita mengelola keuangan tuh seperti apa sih Mas? Maksudnya gini, kalau zaman dulu aku inget nih, masih ingat secara zaman dulu orang tua kita, itu ada yang istilahnya namanya amplop akordeon tuh Mas. Yang banyak kita, nah itu apakah seperti itu kita mengelola, membagi-bagi pos-posnya? Maksudnya pos untuk bayar uang sekolah anak, pos untuk ini, supaya kita bisa tahu berapa uang yang kita pakai dan sisanya berapa. Ataukah masih seperti itu kan? Boleh-boleh aja. Tapi kembali lagi kayak saya bilang, kita kan harus pertama kali apa? Prioritas dulu. Mana yang kita prioritasin? Kadang-kadang kita selalu berpikir kayak tadi saya bilang, prioritas itu yang kebutuhan-kebutuhan rutin. Terus nanti di atas itu baru ada yang namanya sekunder atau kebutuhan lapis kedua. Jadi misalnya apa? Liburan, itu juga harus disiapin dari sekarang. Kadang-kadang dan kebanyakan orang apa? Investasi itu yang terakhir. Kalau sisa baru. Kita dong. Ini karena kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ke depan itu kita harus siapin loh. Pernah mikirin nggak misalnya anak sekolah nanti mahasiswa biayanya kayak gimana? Pasti lebih mahal daripada zaman aku masih mahasiswa ya. Itu yang pertama. Apalagi sekarang dan nanti ya beda. Sekarang yang kedua, kalau kita lihat anak mahasiswa itu kan bukan besok kan. Ngebayang kalau kita harus nyiapin besok kan, luar biasa kita harus siapinnya. Jadi karena ini bisa dihitung dari sekarang mahasiswanya berapa tahun, itu kan bisa kita siapin dari sekarang kan. Nah ini saya belajar sebetulnya dari pengalaman sendiri. Pernah tiba-tiba gini deh bayar BPKB. Pajak mobil. Itu juga tuh, setiap tahun harus kita bayar kan. Itu cara paling gampangnya gimana? Kalau besok kita tahu harus bayar, itu kan marah-marah kan, nggak bisa jajan, nggak bisa belanja, gitu kan, itu pasti gitu. Tapi yang ada apa, saya belajar, ternyata apa? Oh, kalau kita habis bayar langsung nyicil, itu dapat loh. Nah, itu. Kedua yang saya juga belajar juga apa? Misalnya gini deh, bayar anak sekolah. Bayar anak sekolah tuh jangan bulanan. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita bisa bayar setahun, itu sekolah suka ngasih apa? Diskon 1 bulan loh.
lumayan loh, 1 bulan ini kan bisa kita pakai untuk yang lain. Jadi sebetulnya uangnya kalau kita pintar kelolanya, itu nggak akan jadi sih 30 koma tadi, jadi masih bisa untuk yang lain. Dan pada saat yang sama, kayak tadi saya bilang, kalau kita bisa investasinya diduluin, jadi ada istilahnya pay yourself first, itu apa nanti? Kita bisa juga pada saat yang sama apa? Tetap hidup, suka juga, tapi at least ke depan, masa depan tuh udah terjamin. Tapi ngomong-ngomong, Mas Putut, kuenya udah ngeliatin Iya loh. nih, makanya saya ambil lagi deh. Kalau gitu saya ambil deh. Kesian dari tadi habis ditanya terus sih. Iya, maaf ya, Mas. Dipersembahkan oleh Lu peduli sama kesehatan. Kalau pengen badan bagus, atletis, saya dengan pola hidup sehat, jalani pola hidup sehat. Kita nggak akan bisa ngelakuin apa-apa kalau nggak sehat. Apa sih sebenarnya tujuan awalnya Nutrifit bikin Elemen of the Year ini? Kami mencari sosok-sosok inspirator. Sosok inspirator itu harus memiliki passion untuk berbagi. Young on Top, Trust Me, It Works. Sabtu, 9 November, jam 1:30 siang. Dipersembahkan oleh 2.600 ton bisa kebawa sampai ke sini, ombaknya memang lebih kurang 20 meter. Hikmah dari peristiwa tsunami, Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah RI menandatangani perjanjian damai, dan simbol dari itu inilah dia, Pak. Semuanya bertuliskan damai. Bekas telapak kaki Tuan Tapa, Pak. Di saat itulah mereka bertempur, Tuan Tapa berdiri di sini, sedangkan naga itu di laut. Ring of Fire Adventure, besok jam 9:30 malam. Dipersembahkan oleh Mas Putut, misalnya nih ya, kita semua udah yang namanya berhemat. Berarti sudah ada uang yang tersisihkan. Uangnya buat apa? Buat belanja. Balik lagi kita. Buat belanja boleh, Mas? Boleh. Cuman gini. Tapi sebaiknya buat apa tuh? Nah, sebaiknya buat apa? Kita lihat gini kan. Kayak tadi saya bilang prioritas tadi. Untuk kebutuhan yang memang perlu dan harus sekarang. Artinya dibelanjain sekarang. Tapi juga kadang-kadang ada untuk kebutuhan-kebutuhan masa depan. Kayak tadi kita sama-sama baru cerita, misalnya sekolah anak deh. Kan itu kita bisa atur berapa lamanya dari sekarang. Anak kita umur berapa, nanti mahasiswa. Jangan ditaruh di, katakanlah apa, satu instrumen yang harganya secara natural itu turun terus daya belinya. Misalnya seperti contoh, instrumen di bawah bantal, atau di bawah kasur, atau dimasukin di dompet terus, uang dapat disimpan di situ. Nggak sadar ternyata apa, kemarin bisa beli, sekarang kok nggak bisa karena harganya naik. Nah, ini jangan. Nah, jadi kita harus pinter-pinter, apa istilahnya tuh investasi. Jadi mencari salah satu instrumen yang untuk jangka panjang itu nilainya bisa mempertahankan daya beli kita. Saya ngelihat di sini investasi nggak melulu harus instrumen investasi, enggak loh. Kita invest buat pendidikan, itu investasi. Seperti saat ya, kayak aku, Angie. Jadi saya sama suami menabung, mengelola uang investasi, dan salah satu investasinya adalah saya ikut training. Course sebagai trainer untuk nanti saya bawa ke Indonesia untuk bisa kasih lagi sharing ke orang-orang. Cuma kan tekanannya di sini adalah begitu kita mengalokasikan nanti untuk uang training, itu sebisa mungkin apa harus didahulukan. Karena kalau kita nggak dahulukan, itu nanti apa uang yang kita terima terakhirnya habis lagi, jadi yang ada cuma ingin nggak jadi lagi. Nggak jadi. Jadi ini kita harus disiplin berdua, sisihin ini komitmen, dan selain itu juga kadang-kadang kita suka lupa apa dalam berinvestasi, jangan nunda. Jadi kayak tadi nunggu momen kan katanya, nunggu wangsit gitu loh katanya. Jangan, mulailah dari sekarang. Misalnya kita banyak orang yang berprinsip gini, penuhi kebutuhan dulu, baru abis itu kita berinvestasi. Jadi investasi ada juga kan sifatnya yang bulanan atau yang mungkin sekaligus jebret gitu. Nah mungkin kalau yang bulanan, kalau misalnya nggak rutin, itu gimana ya Mas? Ya sebetulnya saya pikir gini, kembali lagi. Mau bulanan rutin atau tidak rutin harusnya kembali lagi ke investornya sendiri. Karena kita yang paling tahu kebutuhan kita sendiri. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa yang ini lebih bagus dari enggak.
Cuman kalau tadi saya bilang, dengan kita disiplin rutin, harusnya apa? Jumlah cicilannya akan lebih kecil dibandingkan kalau kita pas lagi ada duit nggak teratur, sekarang ngasih tapi bulan depan nggak. Iya, kalau bulan depannya ada lagi, ada gangguan nggak jadi. Nah ini yang tiba-tiba apa? Bisa merubah tujuan investasi tadi. Tapi yang penting adalah dia harus sadar bahwa dia harus berinvestasi. Jangan tunda-tunda, prioritaskan investasi untuk masa depan Anda, itu yang paling penting. Dan tentunya juga kalau misalnya nih kita sudah disisihkan, kita harus punya tujuannya juga dong ya. Ada yang bilang ya berinvestasi itu tetap harus punya tujuan, jangan sampai ya udahlah taruh aja dulu. Nah kalau kayak gitu gimana Mas? Nah ini yang makanya supaya balik lagi orang nggak serakah gitu ya. Itu dalam berinvestasi selalu harus punya tujuan. Karena apa? Kalau tiba-tiba ada uang nganggur, dapat rezeki, nggak diapa-apain, biasanya selalu dapat apa? Godaan untuk belanjain apa segala macam. Makanya nanti supaya kita nggak serakah harus ada tujuan. Itu jadi itu untuk hindarin apa? Serakahnya kita sebagai orang. Tapi pada saat yang sama takutnya kita juga harus dikasih tahu. Karena dalam berinvestasi ada resiko kan. Nah ini kalau kita nggak siap, nggak punya tujuan, begitu melihat resiko, takutnya bukan main. Nah, ini yang justru menghancurkan investasi kita, seperti itu. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah gini kali ya, kita pasti maunya hidup senang. Siapa sih yang nggak mau hidup enak? Dan juga tentunya kita merasa kadang-kadang investasi itu kayaknya aduh beban gitu. Sebenarnya tapi kalau kita sudah jadikan investasi itu sebagai pola kehidupan kita rubah mindset kita bahwa investasi itu bukan beban. Tujuan akhirnya kan adalah untuk meringankan kita di saat kita punya, di saat kita nanti untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kita nanti itu akan lebih enak untuk dilakukan. Ya juga sih, dan supaya itu menghindari yang namanya 30 koma. 30 koma. Iya, kita juga harus bisa ngukur diri ya. Pandai-pandai tahu needs, apa yang needs dan apa yang wants gitu ya. Jangan dijadikan I need it because I want it. Itu sering ya. Betul. Aku jadi ngerti sekarang, semakin ngerti. Terima kasih loh Mas Putut. Sama-sama. Oke, ini kayaknya abis ini nih aku akan minta Mas Putut, minta nomor Mas Putut, aku gangguin. Tanya-tanya lagi. Boleh ya Mas ya? Nambah lagi dong Mas. Iya, ini udah. Kuenya kalau itu saya ambil bawa pulang aja. Boleh buat keluarga boleh kok.